Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang ke-19. Kitab Yesaya pasal 19, hukuman terhadap bangsa-bangsa. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang. Setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya. Kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir menjadi hilang, dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jambi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Air dari sungai Nil akan habis, dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering, sehingga terusan-terusan akan berbau busuk, dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor. Gelagah dan teberau akan mati rebah. Rumput di tepi sungai Nil dan seluruh tanah persemaian pada sungai Nil akan menjadi kering ditiup angin dan tidak ada lagi. Para nelayan akan mengaduh dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil. Semua orang yang menjala di situ akan merana juga. Orang-orang yang mengolah lenan akan mendapat malu. Demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. Mereka yang menenun akan remuk hatinya. Segala pekerja upahan akan bersedih hati. Para pembesar Zoan adalah orang-orang bodoh belaka. Para penasihat Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun, "Aku ini anak orang-orang bijaksana, anak raja-raja zaman purbakala"? Di manakah orang-orang bijaksanamu?
Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Para pembesar Soan bertindak tolol. Para pembesar Memphis sudah teperdaya. Para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir Heres. Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar kepada Tuhan serta membayar nazar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan, dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir, dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi, yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, Diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, dan Israel, milik pusakaku. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-19. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Bahagian kedua dengan ayat panduan perenungan, terang besar Alkitab Yesaya 19 ayat 19 dengan bunyi nas. Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir,
dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, kita tahu bahwa Mesir adalah salah satu bangsa yang memiliki budaya politeisme alias memiliki agama dengan banyak dewa. Mereka punya banyak sekali dewa dengan satu dewa utama yang biasanya ditetapkan oleh Raja Mesir atau yang kita kenal Raja Firaun. Jika terdapat pergantian Firaun, maka biasanya dewa utama akan berganti sesuai dengan kepercayaan oleh yang dianut Firaun yang baru. Maka tidak heran jika bangsa Mesir pun menjadi terbiasa dengan dewa-dewa yang banyak itu, bahkan dengan banyaknya patung-patung dan tugu-tugu pemujaan bagi para dewa mereka. Kalau dipikir secara logika, sepertinya mustahil bagi bangsa Mesir untuk bisa percaya kepada Tuhan. Lagi pula bangsa itu sudah punya banyak dewa. Untuk apalagi dewa lain yang bernama Tuhan Allah Israel? Akan tetapi firman Tuhan melalui Nabi Yesaya tidak akan gagal. Sebab dengan jelas telah dinubuatkan bahwa pada suatu waktu maka akan ada mezbah bagi Tuhan yang didirikan di tengah-tengah tanah Mesir, serta akan ada tugu-tugu peringatan bagi Tuhan di perbatasan Mesir, di ayat yang ke-19. Apa artinya ini? Artinya Tuhan suatu waktu akan melawat bangsa Mesir sehingga bangsa itu pun akan percaya dan menyembah Tuhan dan beribadah kepadanya. Bahkan dalam ayat selanjutnya mengatakan bahwa ketika bangsa Mesir berseru-seru kepada Tuhan karena orang-orang penindas dan meminta pertolongan kepadanya, maka Tuhan akan mengirim seorang juru selamat kepada bangsa itu dan akan melepaskan mereka di ayat yang ke-20. Seorang juru selamat yang pada masa bayinya untuk menghindar dari kejaran Raja Herodes dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Mesir. Juru selamat itu akan membuat dirinya dinyatakan kepada bangsa Mesir sehingga mereka akan mengenal dia, bahkan mereka akan beribadah, mempersembahkan korban kepadanya dan bernasar kepadanya di ayat yang ke-21. Bahkan juru selamat itu akan menjadi Tuhan bagi bangsa Mesir dan ia akan menjawab doa-doa mereka, menyembuhkan mereka, bahkan membuat bangsa itu berbalik kepadanya. Apakah hal itu mustahil terjadi, sahabat-sahabat firman? Secara manusia rasanya ya, tetapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Walaupun yang difirmankan olehnya tidak langsung digenapi pada zaman Nabi Yesaya hidup, namun itu pasti dan akan digenapi, bahkan dengan Asyur, negeri yang dijuluki negeri bulan sabit itu. Bersama-sama mereka akan beribadah kepada Tuhan di samping Israel. Apa artinya ini? Artinya suatu hari nanti, sebelum pintu kasihan tertutup, banyak manusia dari berbagai bangsa dengan ragam agama yang tadinya tidak mengenal Tuhan dengan benar, akan dilawat oleh Tuhan dan mereka akan dituntun untuk datang berduyun-duyun untuk menyatukan barisan dengan umat-umat Allah. Seperti firman Tuhan berkata, pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, "Diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku." Terang besar Alkitab Yesaya 19 ayat 23-25. Sahabat-sahabat firman, mengapa Israel disebut akan menjadi yang ketiga dan Mesir akan disebut umatku oleh Tuhan? Komentar Alkitab SDA Bible Commentary menjelaskan bahwa oleh karena orang Israel telah begitu memandang diri mereka sendiri sebagai umat Tuhan secara eksklusif atau istimewa, mereka lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan seluruh bumi dan bahwa Ia ingin semua bangsa diselamatkan. Dan di sini Nabi Yesaya menunjukkan kepada orang-orang Israel kesempatan dan tanggung jawab mereka, bahwa waktunya akan tiba ketika orang-orang kafir, Asyur, serta Mesir akan mengenal Tuhan.
Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman Jilid 2, halaman 99 alinea kedua, terang kecil ini menjelaskan bahwa Yesus memikirkan jiwa-jiwa di seluruh dunia yang telah disesatkan oleh gembala-gembala yang palsu. Karena itu mereka hendak dikumpulkannya sebagai domba-domba di padang rumputnya yang dicerai-beraikan di antara serigala, dan ia berkata, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Terang besar Alkitab Yohanes 10 ayat 16. Sahabat-sahabat firman, Tuhan merindukan suatu pertobatan dari bangsa-bangsa penyembah berhala, dan Tuhan bekerja di balik layar sejarah untuk keselamatan semua orang. Walaupun tidak semua orang akan bertobat, tetapi pastikan di antara mereka yang bertobat dan diselamatkan ada engkau dan saya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Baliklah pada Bapa. Jangan lambat,
sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah